Oke guys, selamat pagi, salam sukses selalu, salam ngebul ya. Dan semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Di hari Minggu pagi ini saya mau ngasih sedikit semacam tips cara pilih motor 2 tak yang bagus gitu ya. Karena tidak semua penjual itu jujur mengatakan bahwa oh ini silnya jebol, oh ini silnya rontok. Tidak, semua akan bilang motor ini bagus dibanding yang begini, yang begini, yang begitu, itu kan. Tapi kita pembeli harus pandai-pandai. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya untuk motor 2 tak untuk Ninja saya baru pegang, maksudnya kali ini saya baru pegang. Jadi waktu beli pun saya juga kecele gitu, dalam artian kecele waktu saya ini olinya itu putih. Saya pikir itu tidak ada pengaruh ya, oli putih gitu, tapi nanti saya akan jelaskan semua. Tapi dari situ saya dapat ilmu, dari oli putih ini saya dapat ilmu cukup banyak dari motor ini gitu. Nah, tapi dengan begitu saya akan kasih tahu tips cara pilih motor yang masih bagus gitu istilahnya ya. Motor 2 tak masih bagus gitu. Tapi sebelum itu saya juga mau sedikit cerita ini. Nah, kalau untuk motor 2 tak yang lain seperti dari Yamaha yaitu Alfa, Sigma, RE King gitu ya, itu sudah gitu, masa saya sudah. Nah, dan ini saya ingin tahu gitu ya, sebenarnya motor yang dikenal dengan motor sport dari dulu tuh kayak gini, cuman baru mampu bisa punya, karena saya nggak mau juga ngopok-ngopok punya orang lain gitu, nanti malah salah-salah saya lagi yang disalahkan gitu. Jadi harus apa adanya, sesuai dengan kemampuan saya sendiri gitu, baru saya bisa mengerti gitu dengan keadaan mesin maupun kondisi kendaraan itu sendiri. Oke, yang pertama kalau mau cek adalah oli ya. Ini yang saya kemarin tidak pahami adalah olinya putih campur seperti susu persis. Jadi istilahnya bercampur dengan air gitu. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang masalah berat itu ya, kalau hanya seperti itu. Tetapi kalau dibiarkan lama dan sering dipakai ya parah juga gitu. Jadi yang pertama adalah olinya bening. Ini olinya bening, diisi penuh ya. Ini saya isi penuh. Baiknya sih di sini ada celah di sini, tidak full gitu. Ya ada kurang dikit gitu. Ini full isinya. Dua, itu yang pertama dilihat di sini, berarti seal water pumpnya aman, seal mekanik aman gitu. Nah, yang kedua adalah kita cek knalpot nih, cek knalpot atau mesin ya. Ketika Anda datengin motor, usahakan motor itu dingin, jangan motor habis dipanasin, karena kita tidak tahu nanti pas dia kondisi dingin gampang nyala apa tidak. Karena banyak motor susah sekali waktu dingin itu dinyalakan gitu. Ini juga kasusnya seperti itu gitu. Jadi waktu itu susah sekali ya, awal pertama saya bawa memang bisa dinyalakan, oke dipakai, tapi saya diamkan 3 hari, waduh kaki kayak copot. Terus saya bilang ini motor tidak normal kalau sudah diselah begini lama tidak menyala gitu, karena ini juga tidak ada starter elektriknya ya. Nah, jadi kalau untuk ngecek itu yang kedua adalah pegang mesinnya, pegang juga knalpotnya. Kalau knalpotnya adem, ininya juga masih adem, berarti kita bisa ngecek pas kondisi dingin bagaimana, bisa nyala apa tidak gitu.
Nah sebenarnya itu sih jalurnya ya antara air, ada air yang masuk ya, yang paling utama sih air masuk ke dalam radiator, karburator gitu, sehingga bahan bakar yang tercampur air itulah yang bikin susah sekali menyala gitu. Ini masih menggunakan apa ya namanya, karburator Mikuni yang originalnya. Ini masih asli ya, ini masih asli, dan saya tahu kondisi motor ini full juga. Masih banyak yang aslinya, cuman maaf ya, motor ini yang namanya kita periksa kan dari luar memang kelihatan mulus, bagian ada yang dicat gitu ya. Jadi kalau saya lihat cat ini dulu udah cat baru, terus saya ada akal sampai di rumah saya coba cipretkan adalah minyak rem ya. Saya cipretkan minyak rem, ngelupas catnya, langsung saya kelupas semua, jadi ini cat aslinya, ini cat asli ya. Dan ternyata itu di sini ada apa namanya ya, ada semacam gores bekas kena kondom, jadi pasang kondom di sini dan di sini ada gores itu nih, 1 2 di sebelah sana juga sama, jadi 4 titik, 1 2 3 4 di sana. Ini saya tutup pakai skotlet ya. Jadi itu sih tidak masalah karena tidak bocor, karena bekas pemasangan kondom. Dan ini juga bekasnya cat ulang ya. Kalau ini masih asli yang sebelah sini, untuk yang sebelah sana bukan asli, dulunya warna putih, bekasnya dicat jadi kuning. Jadi ketika saya bongkar, saya lihat dan saya lihat sejarahnya motor ini juga, saya tarik mundur gitu istilahnya, maaf ternyata pengendaranya itu meninggal dunia gitu. Nah kecelakaan gitu, karena ketika saya cari apa namanya ya, cari datanya itu ternyata orangnya sudah tidak ada gitu. Dia jatuh bagian sana, di bagian besi sini ada kena aspal gitu, aspalnya masih ada sisa aspal. Saya bilang ini, saya waktu itu tidak saya videokan, oh ini motor pernah jatuh habis di bagian kiri gitu ya. Nah, tapi umumnya kalau motor yang dinaikin dan saat kecelakaan orang yang meninggal, motornya tidak terlalu parah sebetulnya, paling lecet aja bodinya yang habis bagian, tapi untuk rangka dan mesin masih aman gitu. Jadi saya bilang kalau rangka dan mesin motor aman, dan itu yang memang kalau kita beli kendaraan yang diutamakan adalah memang rangkanya masih bagus, mesinnya masih bagus. Kalau bodi rusak itu hal yang wajar, karena itu hal yang paling luar dan paling riskan, paling lemah gitu. Jadi jangan berharap banyak untuk beli motor second bodinya mulus sekali, tidak. Jadi jangan berharap terlalu banyak seperti itu. Justru kalian harus berharap itu bodi apa adanya, tapi mesin dan rangka itu bagus gitu. Nah, itu yang kedua adalah mesin dingin ya, saat dicek pun kita nggak akan kepanasan dan tidak akan apa namanya, tidak akan bingung nanti pas dingin itu nyala apa enggak gitu ya. Dan yang berikutnya adalah cakram. Cakram kalau motor jarang dipakai, cakram ini goresannya nyaris tidak ada. Ini juga sama, nyaris tidak ada goresan, maksudnya tidak ada goresan dalam cakramnya ya. Dan ban yang terpasang ini masih ban ori bawaan dari dealer gitu. Jadi ban ini sudah cukup jelek kalau saya bilang. Dibilang botak tidak, tapi sudah benjol-benjol karena kemakan usia. Saya standarnya kalau untuk motor saya 1 tahun saya itu ganti ban yang dipakai saya ya rutin, tapi karena ini jarang dipakai saya biarkan saja. Tapi nanti kalau saya sudah mau saya lebih rapikan lagi, mungkin ban saya ganti dan saya balik nama ke nama sendiri gitu, karena ini masih bukan nama saya gitu. Kemarin baru saya bayar pajaknya nih 449 kalau tidak salah ya. Jadi ini pada pating pelentap-pelent tuh, ini penjol-penjol ini di bannya ini ndak mulus begini, jadi mundur-mundur begini sudah, tapi ndak botak.
Kalau dari bannya memang tidak botak. Ban itu memang tidak botak ya. Tidak botak, masih dalam ini, masih ulirnya dalam. Cuman ini benjol-benjol nih. Kalau dilihat dari samping kelihatan tuh, ya, benjol-benjol sini nih. Ini rendah, ini tinggi. Ini tinggi, ini rendah gitu. Jadi begitu. Tapi kalau untuk cakramnya ini masih bagus, masih mulus dan belum terlalu gores gitu. Masih bawaannya ya Sunstar. Begitu pula dengan cakram depan. Tuh, dia belum kemakan. Kampasnya juga masih tebal gitu. Dan kita lihat kemulusan daripada mesin itu sendiri ya, mesinnya. Kemulusan dari mesin, biasanya kalau mesin yang belum terlalu banyak dibongkar atau belum dibongkar-bongkar, ya setidaknya tanda-tanda di baut itu masih ada tanda warna gitu. Ini mesin masih rapi, baut-bautnya juga tidak ada lecetnya. Tuh. Ini masih bawaan dari pabriknya dan bawaan dealer. Ini masih pakai karburator Mikuni gitu. Dan paling kalau ini wajar kalau misalnya yang dibuka adalah baut ini, baut super keep ya, baut keepnya. Nah itu wajar karena itu harus dibersihkan gitu. Dan yang ketiga, kalian harus lihat adalah nomor mesin dan nomor rangka. Kalau kalian itu pingin motor itu dalam kondisi bagus gitu, bagus artian itu surat oke, pajak oke, seperti itu. Surat-surat oke, pajak oke ya. Biasanya itu akur antara nomor rangka dan nomor mesin. Dan yang paling utama kalau motor itu motor yang diperhatikan atau dirawat, pajak itu jalan, pajak dibayar. Itu yang utama ya. Jadi motor itu legalnya di jalan, itu pajak bayar, STNK ada, BPKB ada. Kalau faktur, kalau motor sudah lama umumnya memang tidak ada sih, pada menghilang gitu, entah copot di mana nggak ketahuan gitu. Tapi yang diutamakan surat-suratnya lengkap, pajaknya jalan gitu. Jadi kalau pajak nggak jalan, ya bisa jadi jangankan untuk perbaiki motor, untuk bayar pajaknya aja nggak bisa kita, seperti itu. Dan kalau sampai menunggak lebih dari 3 tahun itu beratnya kenapa? 1 tahun pajak motor ini masih 449 ini untuk tahun 2013, masih hampir 500. Nah kalau kali 3 ya 1.500.000 ya, lumayan sekali itu belum dendanya ya, belum kalau ganti platnya itu. Jadi sebenarnya ya punya seperti ini asal punya saja sih, asal punya dan asal pingin tahu saja. Nah setelah surat-surat oke, nomor rangkanya oke, mesinnya adem ya, tidak panas pas mau dicek. Nah saat terakhir baru ngecek ya. Nah ngecek yang terakhir itu utamanya mesin itu nggak terlalu komplotak kayak selipan jagung. Ada juga yang bunyi gitu ya, ada yang bunyi glakluk gitu. Sebenarnya itu tetap bisa jalan, bisa dipakai, nggak masalah, malah nggak bakal ngancing karena udah oblak. Dengan ring seher yang sudah oblak itu justru tidak akan terjadi ngejim gitu istilahnya kalau panas itu. Cuman suaranya kenceng lah ya, seperti mesin traktor, glakluk gitu ya. Nah itu memang kalau mau dibenahin, dialusin lumayan. Kalau punya motor Kawasaki Ninja ini mahal, lumayan bisa di atas 2 juta kalau misalnya sampai ganti boring. Jadi hampir lebih mahal dari silinder head kijang. Nah, saya ganti silinder head kijang aja cuma 3 juta gitu.
Jadi kalau ini saya lihat di pasaran ini lebih mahal boringnya ini daripada silinder head kijang. Jadi kebetulan saya sendiri orang desain ya, tapi saya punya kesukaan itu terhadap mesin. Jadi saya beralih ke mesin, perbaikan mesin garmen. Nah dari situ saya juga kesukaannya juga pada kendaraan bermotor. Saya suka mesin, jadi saya suka bongkar-bongkar gitu ya, dan saya ingin tahu cara kerja gimana. Tapi ya memang tanpa ada yang mendampingi, saya bisa ganti silinder head kijang gitu ya. Ini seal water pump yang tadinya olinya putih, ini juga betul. Nanti saya akan bikin videonya di video berikutnya ya tentang itu. Nah ini kita fokus kepada cara memilih kendaraan bermotor ya untuk 2 tak yang lama ini. Yang terakhir adalah tes ya, yaitu tes motornya. Kita boleh tes dulu motornya ya. Jadi pastikan memang knalpot mesin dingin, jadi kalian bisa tahu pas posisi mesin dingin itu bisa menyala apa tidak. Dan hati-hati ya, di sini ada apa namanya, cut engine ya, potong kabel mesin istilahnya itu. Jadi kalau misalnya ini mesin mati, jadi kalau kalian tidak paham nanti ini lupa dimatikan dan diselah sampai kakinya mau copot nggak nyala juga. Seperti biasa ya. Oke. Keran bensin nyalakan, cuk dinyalakan karena masih dingin, baru kita kontak, dinyalakan. Itu. Apabila normalnya ya dia harusnya menyala dan RPM tinggi karena cuk menyala. Cuk itu menutup ruang udara supaya bahan bakar terhisap lebih banyak gitu. Harusnya RPM lebih tinggi karena banyak bahan bakar yang masuk ya. Kita selah saja. Oh ya, kalau ini untuk kategori mesin ya, cek juga sensennya juga nih. Ini penting. Kalau aki menyala, tapi kadang-kadang motor 2 tak umumnya ya yang pakai itu ndak ada akinya. jadi saya hampir lupa. Jadi kalau ini ada nih akinya nih. Jadi sen menyala ya, klakson juga menyala, starternya nggak ada. Oke. Kalau untuk speedo, auto itu ya hal yang kelihatan sih sebetulnya. Nah, biarkan RPM-nya naik dulu. Naik di angka di atas 2000, berarti dia sudah siap dimatikan cuknya. Oke, ini sudah cukup. Ini udah cukup ya. Jadi ya suaranya halus lah, tidak terlalu kasar, tidak kasar gitu. Tapi kalau yang halus begini, ini jangan sampai yang namanya oli samping nanti pas pakainya itu telat atau habis. Nah kalau habis bisa ngejim itu ngunci antara ring piston dengan linernya ya. Liner apalah sebutannya, terserah itu, boring nggak gitu. Nah itu, jadi kondisi dingin gampang dinyalakan, itu motor masih bagus, motor terawat itu ya. Terus berikutnya yang kelihatan, nah bodi. Kalau bodi itu belakangan ya sebetulnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jangan berharap banyak dapat kendaraan tua dengan bodi mulus, karena bodi paling mudah tergores. Nah cek aja lampu sen masih ada apa tidak, masih terpasang apa tidak, menyala apa tidak, itu kan mudah sekali. Itu speedometer berjalan apa tidak, itu tes sambil jalan gitu. Nah biasanya kan memang tadi saya bilang motor 2 tak pada nggak ada akinya gitu. Tapi sebaiknya kalau kalian punya dan sayang, tetap dibelikan aki. Karena apa? Untuk motor ini tipe pengapiannya adalah DC ya. Jadi apabila
motor menyala, lampu udah otomatis menyala dan tidak kedip-kedip, tidak mengikuti gas. Jadi segitu aja terangnya, nggak tambah terang, nggak tambah redup gitu. Nah, segitu saja video dari saya ya, cara pilih kendaraan motor 2 tak yang bagus gitu ya, yang teliti gitu ya. Mungkin itu menurut saya ya, menurut yang lain mungkin ada, boleh ditambahkan nanti di komen-komen ya, kita saling bantu gitu. Syukur-syukur bisa membangun komunitas yang baik. Dalam artian yang baik ya, baik secara umum, kita baik untuk komunitas kita, baik juga untuk komunitas yang lain. Tidak saling mengusik dan tidak saling menjatuhkan seperti itu ya. Jadilah pemotor yang santun gitu. Karena apa? Ketika di jalan, semua pengendara itu adalah saudara. Jadi jangan merasa diri lebih tinggi gitu. Segitu saja ya, saya tidak bermaksud menceramai. Saya ucapkan salam sukses selalu dari saya dan salam ngebul. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.